wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Ibu Cahyani Nuswandari, SEMSI AK selaku dosen pembimbing yang saya hormati. Presentasi ini dibuat guna memenuhi tugas akhir atau skripsi untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Universitas Tikumbang Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Capital Intensity, Leverage, Company Size, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada perusahaan sektor konsumer cyclical, consumer non-cyclical, dan healthcare periode 2020 sampai 2022. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aziza Holilata Saskia dengan NIM 2005520037 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Latar belakang, pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat atau badan. Dengan membayar pajak dapat membantu pembangunan ekonomi suatu negara. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi tax avoidance, yaitu upaya untuk memperkecil beban pajak tanpa bertentangan dengan peraturan perpajakan. Adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tax avoidance seperti capital intensity, leverage, company size, dan sales growth mendorong peneliti untuk menguji kembali faktor-faktor tersebut, khususnya pada tahun 2020 sampai 2022 di mana terjadi ketidakstabilan perekonomian Indonesia setelah adanya COVID-19. Pastinya ada perusahaan yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari keadaan tersebut, sehingga ketika perusahaan memperoleh laba yang tinggi akan melakukan tax avoidance untuk meminimalkan pajaknya. Penelitian terkait tax avoidance telah menghasilkan beberapa jawaban yang berbeda dari para peneliti terdahulu. Contohnya, Widodo dan Wulandari tahun 2020 menyatakan capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sementara Dewi dan Oktaviani tahun 2020 menyatakan capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya, Fauzan et al. Tahun 2020 menyatakan leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan, menurut Juniarwati tahun 2021 menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Selanjutnya, Fauzan et al. Tahun 2020 menyatakan company size berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sementara Malaysia dan Kusumawardhani tahun 2023 menyatakan company size tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya, Juniarwati tahun 2020 menyatakan sales growth berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan Asuti et al. Tahun 2020 menyatakan sales growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Tinjauan Kostaka. Landasan teori menggunakan teori keagenan. Teori agensi menggunakan 3 asumsi sifat dasar manusia, yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi tentang masa yang akan datang, dan manusia selalu menghindari risiko. Berdasarkan teori agensi, ketika praktik tax avoidance tidak dalam pengelolaan yang baik, maka akan terjadi konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetris informasi. Konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan satu perusahaan antara pemegang saham dengan manajer. Terdapat 4 variabel independen dalam penelitian saya. Yang pertama adalah capital intensity, sebagai keputusan yang dilakukan oleh manajer dalam rangka peningkatan keuntungan perusahaan melalui investasi ke dalam bentuk aset tetap. Yang kedua, ada leverage, adalah penggunaan sumber dana melalui utang yang memiliki beban tetap. Bunga yang harus dibayar oleh perusahaan akibat utang merupakan beban tetap. Semakin besar utang, maka laba kena pajak perusahaan semakin kecil. Dengan begitu, perusahaan dapat melakukan tindakan tax avoidance. Yang ketiga, ada company size, yaitu suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan di dalam kategori perusahaan besar, sedang, atau kecil dengan cara melihat total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Yang keempat ada sales growth, menggambarkan perubahan penjualan dari tahun ke tahun, apakah mengalami peningkatan atau penurunan yang dapat dilihat pada laporan laba rugi perusahaan. Kemudian dapat dijadikan prediksi pertumbuhan di masa depan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Populasi dalam penelitian ini perusahaan sektor consumer cyclical, consumer non-cyclical, dan healthcare yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2022, dan teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Adapun sampel yang dihasilkan berjumlah 291 perusahaan dan akan diolah menggunakan aplikasi Avios 13. Hasil penelitian, pengujian yang dilakukan pada penelitian ini berupa uji statistik deskriptif, analisis regresi data panel, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Berikut merupakan hasil pengujian yang telah dilakukan. Yang pertama, capital intensity memiliki nilai signifikansi 0,6404 lebih dari 0,05 terhadap tax avoidance. Jadi, H1 ditolak. Kemudian yang kedua ada leverage memiliki nilai signifikansi 0,0181 kurang dari 0,05. Data tersebut menjelaskan bahwa leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ETR dengan arah positif. Akan tetapi, leverage memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance dengan arah negatif, yang artinya H2 ditolak. Yang ketiga ada company size memiliki nilai signifikansi 0,1537 lebih dari 0,05 terhadap tax avoidance. Jadi H3 ditolak. Terakhir ada sales
source code memiliki nilai signifikansi 0,0408 kurang dari 0,05, nilai tersebut menjelaskan bahwa source code memiliki pengaruh terhadap ETR dengan arah negatif. Akan tetapi, source code memiliki pengaruh terhadap tax avoidance dengan arah positif, yang artinya H4 diterima. Mari selanjutnya kita membahas kesimpulan pada penelitian ini. Yang pertama, capital intensity tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Kemudian yang kedua, leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Yang ketiga, company size tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Dan yang terakhir, yang keempat, sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Selanjutnya, ada keterbatasan penelitian. Penelitian yang dilakukan hanya dalam waktu 3 tahun, sehingga tidak bisa menggambarkan kondisi jangka panjang perusahaan terkait tindakan tax avoidance. Kemudian, pada penelitian ini hanya difokuskan pada tiga sektor industri, sehingga tidak dapat mewakili seluruh sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia dalam melakukan tindakan tax avoidance. Sekian presentasi tentang skripsi saya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Cahyani Nuswandari yang terhormat, serta Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Bang Semarang. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja selama presentasi berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.